Halo semua, kembali lagi di Wayahe Dolan. Di episode ketiga ini, saya akan mengajak kalian menikmati perjalanan dari Tirus Kota Tegal menuju Selawi, melewati Jalan 2 yang jadi jalur penghubung kota dan Kabupaten Tegal. Saat ini perjalanan saya mulai dari perlintasan Tirus, salah satu titik ramai di Kota Tegal. Kalau kita lurus ke arah timur, di sana ada Rumah Sakit Kardinah dan jalan utama yang mengarah ke Tegal Purwokerto. Tapi kali ini saya tidak ke arah sana. Kita ambil belok ke kanan menuju ke selatan melewati jalan 2. Jalur yang menghubungkan kota Tegal dengan Selawi. Jalan ini cukup lebar dan ramai. Sering jadi rute favorit bagi pengendara yang ingin menuju ke wilayah Kabupaten Tegal atau Selawi. Dari perlintasan Tirus, perjalanan terus berlanjut ke arah selatan. Kondisi jalan di sini sudah mulai ramai, tapi masih tergolong lancar. Sepanjang jalur ini, kita masih berada di wilayah Kota Tegal. Mulai dari deretan ruko, bengkel, hingga warung di pinggir jalan, semuanya menunjukkan suasana khas kota yang aktif setiap waktu. Jalan 2 ini terasa cukup lebar dan mulus, meski di beberapa titik kadang ramai kendaraan dari dua arah. Kalau kita teruskan perjalanan, nanti akan sampai di pertigaan Grogol, batas yang menandakan kita hampir keluar dari wilayah Kota Tegal. Setelah melewati perbatasan kota dan Kabupaten Tegal, perjalanan saya lanjutkan menyusuri jalan 2. Meskipun sudah masuk wilayah kabupaten, suasananya masih cukup ramai. Kendaraan dari arah selatan dan utara terus melintas, menunjukkan betapa jalur ini memang menjadi salah satu akses utama warga Tegal. Perjalanan masih terlihat banyak toko, bengkel, dan pedagang di pinggir jalan. Aktivitas masyarakat di sekitar sini seolah tidak pernah berhenti, hingga akhirnya saya tiba di perempatan Tegalwangi. Dari perempatan Tegalwangi, perjalanan saya lanjutkan ke arah selatan. Begitu melewati kawasan ini, suasana mulai sedikit berubah. Di sisi kiri dan kanan jalan kini lebih banyak hamparan sawah dengan beberapa bangunan. Ada juga PLN Kebasen dan rumah warga yang jaraknya cukup berjauhan. Udara terasa lebih segar dan pandangan mata jadi lebih luas. Pemandangan khas pinggiran kota yang menenangkan. Memasuki sekitar SMK ADB, suasana mulai ramai kembali. Beberapa pertokoan dan aktivitas warga terlihat di sepanjang jalan. Tak jauh dari situ, kita akan bertemu dengan perempatan Singkil, salah satu titik penting di jalur ini. Nah, ini dia perempatan Singkil. Jika kita ke barat itu tembus ke Brebes atau ke Kecamatan Jatibarang. Jika ke timur bisa ke jalur utama Tegal atau Purwokerto. Itu merupakan jalan 1 ya. Jalan itu selalu ramai, jadi opsi keduanya warga Tegal biasanya lebih milih ke jalan 2 meski jalannya sedikit
ada beberapa yang rusak. Dan akhirnya perjalanan membawa kita sampai di kawasan Kodim 407 Tegal. Salah satu penanda bahwa kita sudah mendekati pusat aktivitas wilayah Kabupaten Tegal. Perjalanan berlanjut dari kawasan Kodim 407 Tegal menuju ke perempatan Kudailek. Kondisi jalan di sepanjang jalur ini mulai terasa sedikit berbeda. Beberapa bagian jalan terlihat bergelombang, terutama di sisi barat. Sementara di sisi timur, jalannya masih terasa lebih mulus dan nyaman untuk dilalui. Di sepanjang perjalanan, lalu lintas tetap ramai. Kendaraan besar dan kecil silih berganti melintas. Tak jauh dari jalur ini terdapat juga stasiun Kudailek, sebuah stasiun lama yang kini sudah tidak berfungsi. Bangunannya masih berdiri, menjadi saksi sejarah transportasi di wilayah ini. Dulunya banyak kereta yang berhenti untuk mengangkut tebu di sini ke arah ke pabrik gula Pangkah kalau nggak salah dulu. Meski kini hanya dilalui beberapa warga sekitar, ada juga pedagang bunga di sini. Perjalanan terus berlanjut menuju ke perempatan Kudailek, salah satu titik penting sebelum masuk ke wilayah pusat Selawi. Dari perempatan Kudailek, perjalanan saya lanjutkan ke arah Tugu Jem. Di sepanjang jalur ini kita akan melewati Pasar Trayeman, salah satu pasar tradisional yang cukup ramai setiap harinya. Namun perlu hati-hati, saat hujan, area depan pasar ini sering tergenang air. Bahkan kadang bisa cukup tinggi kalau hujannya sangat deras. Untuk kondisi jalan secara umum sudah lumayan mulus, sehingga nyaman dilalui. Tapi mengingat kawasan ini cukup ramai dan banyak sekolahan juga di sekitar jalur ini, sebaiknya tetap jaga kecepatan dan waspada terhadap pejalan kaki maupun kendaraan yang keluar masuk area pasar atau di sepanjang jalan ini. Dan tidak lama kemudian akhirnya kita sampai di Tugu Jem Jogja. Tugu Jem mirip Jogja ya, bukan Tugu Jem Jogja. Salah satu penanda khas wilayah Selawi. Sebuah titik yang sederhana tapi selalu menjadi saksi lalu lintas warga dari berbagai arah setiap harinya. Dan akhirnya perjalanan kali ini berakhir di Tugu Jem Jogja, ikon khas yang menandai pusat wilayah Selawi. Tak jauh dari sini juga terdapat stasiun Selawi, salah satu jalur kereta penting di Kabupaten Tegal yang masih aktif melayani penumpang hingga sekarang. Perjalanan dari Tirus Kota Tegal sampai ke sini memang cukup panjang, tapi di sepanjang jalan banyak pemandangan menarik mulai dari kawasan kota, sawah, pasar, hingga suasana padat di sekitar Selawi. Terima kasih sudah ikut menemani perjalanan kali ini. Jangan lupa dukung terus dengan cara like, komen, dan share biar makin banyak yang dolan bareng. Sampai jumpa di episode selanjutnya.